Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Abdullah. Saya dari Prodi HES dengan NIM 12202018. Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan NIM 1220202016. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang tujuan dan pengertian dan sejarah arbitrase. Gitu. Ya, selanjutnya masuk ke sejarah nih. Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, maksudnya itu dia itu berdasarkan itu lebih ke ya sama-sama ranah hukum, tapi dia tuh di luar ke pengadilan. Nah, sifatnya ini tuh dia tertutup dan tidak terbuka. Nah, seperti itu. Nah, BNI ini didirikan pada tahun 1997 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KDDI) melalui SK-nya yang tata nomor SKEP 152/DPH/1905 tanggal 30 November 1979. Nah, terus nih mengelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar sektor bisnis. Nah, itu dia pengelola dari masyarakat dan sektor bisnis sendiri yang tahu nih alurnya bisnisnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya dengan status sebagai lembaga arbitrase Indonesia pertama dan terkemukakan di tingkat nasional dan internasional. Ini tuh dia tingkatnya internasional dan nasional seperti itu. Dan dengan pengelolaan lebih dari 4 dekade, kini BNI telah memiliki lebih dari 160 arbiter profesional yang berlatar belakang dari berbagai provinsi dan keahlian baik berkembang Indonesia maupun asing. BNI berkembang di Indonesia ini ada di beberapa wilayah. Yang pertama itu Jakarta, memiliki arbitrase wilayah di berbagai kota juga besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi. Nah, selanjutnya dalam memberikan dukungan ke gelombang yang diperoleh untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Dan Arbitrase Nasional Indonesia telah mengembangkan peraturan dan personal arbitrase elektronik, hybrid arbitrase, arbitron, dan media. Peraturan dan prosedur ini diprogramkan untuk arbitrase domestik dan internasional. Nah, di Indonesia ini minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak di undang-undangnya setelah diterapkan undang-undang nih nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pengelolaan sengketa UU Arbitrase. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi di mana pengelolaan sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan
pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Nah, kebanyakan orang-orang yang menggunakan arbitrase itu dia lebih sering orang-orang dari yang punya bisnis. Kenapa? Soalnya ntar dia tuh pengennya yang simpel dan gak ribet gitu. Nah, arbitrase itu tuh seperti itu, dia nggak simpel dan gak ribet. Nah, makanya dia menerapkan gitu. Nah, di mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karena cepat, efektif, efisien, dan tuntas, arbitrase menganut prinsip otonomi para pihak dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga, badan, dan sanksi. Biaya arbitrase juga lebih terkuat terstruktur karena prosesnya lebih cepat. Nah, ini tuh arbitrase tuh dia lebih cepat, lebih simpel, dan gak bertele-tele. Nah, itu makanya kenapa orang banyak yang menggunakan arbitrase. Dan untuk biaya ya hitungannya lebih gede arbitrase. Kenapa? Dia lebih cepat dan dia nggak bakalan mengejudge lah satu sama lain, tapi arbitrase itu lebih ke mendamaikan antara dua ini nih, supaya yang orang punya masalah ini bisa terselesaikan dengan adilnya. Nah, keunggulan lain arbitrase adalah putusan yang final dan mengikat. Selain sifatnya yang rahasia, di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan berdasarkan asas tingkat baik. Putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan putusan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang pengembangan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Nah, arbitrase ini juga keuntungannya yang pertama yang tadi udah jelasinnya, dia nggak bakalan tersebar, terus dia pasti aman dan pasti tidak bakalan bocor data. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari terbentuknya Badan Arbitrase Nasional atau bisa disingkat dengan BANI. Nah, ada banyak sekali tujuan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Di antaranya yang pertama ialah menyediakan alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana BANI ini memberikan pilihan selain pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua ialah mempercepat proses penyelesaian sengketa, yang dimana yang kedua ini tujuannya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang membuat sengketa bisnis itu menjadi berlarut-larut. Dan yang ketiga, menyediakan forum netral dan independen, yang dimana menciptakan wadah penyelesaian sengketa yang bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan tidak memihak. Yang keempat, menjaga kerahasiaan, yang dimana tujuan yang keempat ini memberikan proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat dan tertutup untuk melindungi reputasi dan rahasia bisnis para pihak. Dan yang kelima, memberikan putusan yang final dan mengikat, yang dimana memberikan kepastian hukum melalui putusan yang tidak dapat diajukan banding, sehingga menghindari proses hukum yang berkepanjangan. Dan yang keenam, mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis, yang
yang dimana menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya oleh para pelaku usaha baik lokal maupun asing. Dan yang ketujuh, mengembangkan praktik arbitrase di Indonesia, yang dimana membangun dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia dalam bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Dan yang ke-8 ialah menyelaraskan dengan standar internasional, yang dimana menerapkan praktik-praktik arbitrase yang sesuai dengan standar internasional untuk memudahkan transaksi dan kerjasama bisnis lintas negara. Dan yang ke-9, tujuan yang ke-9 ini memberikan keahlian khusus, yang dimana menyediakan arbiter yang memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan jenis sengketa yang akan ditanganinya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh arbiter tadi bisa lebih berkualitas dan tepat sasaran. Dan tujuan yang ke-10, menjembatani kesenjangan budaya hukum, yang dimana menyediakan forum yang dapat mengakomodasi perbedaan budaya hukum di antara pihak domestik dan internasional dalam penyelesaian sengketa. Dengan tujuan-tujuan tersebut, BANI telah berperan penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik bagi dunia usaha. Yang lebih baik bagi dunia usaha di Indonesia sejak pendirinya pada tanggal 3 Desember tahun 1977. Sekian dari saya. Hazza wallahu yar'ana wa yafuzuna walhamdulillah.